Sebelum kita memulai menggunakan aplikasi Mayop, terlebih dahulu kita akan memasukkan data perusahaan ke dalam aplikasi Mayop. Selanjutnya akan ada tampilan jendela Welcome to Mayop Accounting yang berisikan Open your company file digunakan untuk membuka file yang pernah disimpan. Yang kedua, Create a new company file digunakan untuk membuat data perusahaan baru. Yang ketiga, Explore the sample company digunakan untuk membuka file contoh yang telah disediakan oleh aplikasi Mayop. Yang keempat, What's new in this version digunakan untuk melihat fitur-fitur baru yang terdapat pada Mayop di versi Accounting 2.3 ini. Yang kelima, Exit Mayop Accounting digunakan untuk mengakhiri program Mayop. Kemudian, klik Create a new company file. Di halaman ini ada tulisan Welcome to the Mayop New Company File Assistant. Klik the next button to continue. Klik next. Kemudian disuruh mengisi enter information about your company. Company name-nya diisi dengan PT Cemerlang. Basines Reknonya diisi 1, 2, 3, 4. Addressnya Jalan Pahlawan Revolusi nomor 55 di Surabaya. Phone numbernya 0233558868. Fax numbernya 0233558869. Email addressnya cemerlangi cbn.net.id. Setelah selesai, diklik next. Nah, di halaman ini tell us about your accounting years. Nah, current financial years ini isi tahun pembukuannya. Di sini saya isi dengan tahun 2020. Last month of financial years isi akhir periode pembukuan. Saya isi dengan bulan Desember. Conversion month isi awal periode pembukuan. Saya isi dengan bulan Desember. Number of accounting periods isi jumlah period 12. Klik next. Ada tampilannya please confirm your accounting information. Aplikasi ini mengasih tahu bahwasannya untuk mengkonfirmasi apakah benar data-data yang telah diinput ini. Kalau sudah benar, klik next. Pada kotak pilihan bold your accounting list yang pertama, ini artinya saya akan menggunakan daftar akun yang telah disediakan oleh Mayop. Yang kedua, saya akan mengimpor data akun dari file lain. Yang ketiga, saya akan membuat sendiri daftar akun secara langsung. Karena saya menggunakan file dari Excel, saya pilih kategori yang nomor 3. Kemudian klik next. Ada tulisan di tampilan jendela ini di informasi lokasi penyimpanan file. Jika ingin merubah lokasi penyimpanan file, maka klik tombol change. Jika tidak, langsung klik next. Yes. Selanjutnya, Mayop akan memproses data perusahaan yang telah dimasukkan. Setelah proses selesai, akan ada tampilan informasi congratulations, artinya bahwa pembuatan file perusahaan sukses. Nah, untuk masuk ke menu utama Mayop, klik Command Center. Nah,
Jika ingin melihat data yang sudah kita buat, klik Setup, kemudian pilih Company Information. Nah, data-data yang telah diinput tadi sudah benar. Langkah selanjutnya ialah membuat bagan akun. Selanjutnya ialah membuat bagan akun. Di sini saya menggunakan file dari Excel, lalu diimporkan ke aplikasi Mayop. Membuat bagan akun di Excel dan siapkan file Excel yang akan diimporkan ke aplikasi Mayop. Kalau sudah disiapkan filenya dan sesuai apa di kategori yang ada di aplikasi Mayop. Kemudian klik File, kemudian klik Save As, kemudian tipe file yang disimpan yang sesuai dengan aplikasi Mayop ialah Text Tab Delimited. Save. Nah, karena ada filenya yang namanya sama, jadi saya pindahkan di folder lain. Klik Save. Jika file sudah di-save sesuai dengan apa yang dikehendaki aplikasi Mayop, tutup file Excel yang sudah disimpan. Kembali lagi ke aplikasi Mayop, klik File, kemudian klik Import Data, klik Account Information, import file format sesuai dengan di aplikasi Mayop, Text Delimited, first record is, header record, duplicate record. Kita pilih Update Existing Record. Kalau sudah sesuai, klik Continue. Tadi saya save di folder feature. Foldernya sudah ketemu, kemudian klik Open. Kalau sudah sesuai, klik Match All, kemudian klik Import. Kalau sudah aman, klik OK. Nah, untuk membuka di akun-akun yang sudah dimasukkan tadi, klik Account, kemudian klik Akun List. Nah, akun-akun tersebut sudah sesuai dengan yang data-data yang telah dimasukkan tadi. Langkah selanjutnya ialah mengatur link akun pajak di aplikasi Mayop. Siapkan file yang akan diatur link akun pajaknya. Di sini saya menggunakan file dari modul Pratikumtik dengan perusahaan dagang PT Cemerlang. Kemudian, untuk mengaktifkan dan menonaktifkan link akun pajak, klik Setup. Kemudian klik Link Account. Nah, di sini ada 3. Yang pertama, Account and Banking Account. Yang kedua, Sales Account. Yang ketiga, Purchase Account. Kita klik Account and Banking Account. Yang pertama, sudah terlink dengan Income Summary. Yang kedua, sudah terkoneksi dengan Retained Earning. Nah, yang kedua ini tidak bisa diubah. Jika tidak sesuai dengan akunnya, bisa kita ubah dengan nama akun yang dikehendaki oleh perusahaan. Yang ketiga, ini historical balancing account. Ini akun penyeimbang pada saat melakukan transaksi. Kalau tidak balance, akan ada angka di akun historical. Jika entry transaksi balance, maka akun historical balancing account ini akan memiliki nominalnya 0. Yang keempat, sudah terkoneksi dengan petty cash. Kalau sudah sesuai, klik OK. Kita lanjutkan dengan link akun yang kedua, yaitu Sales Account.
Yang pertama, koneksikan dengan account receivable. Yang kedua, cash in bank sudah benar. Yang ketiga, memberikan biaya akun penjualan. Kalau memberikan biaya angkut dicentang, jika tidak memberikan biaya angkut tidak usah dicentang. Nah, di perusahaan ini tidak menggunakan biaya angkut, jadi tidak usah dicentang. Yang keempat, harus DP dulu. Jika harus DP dicentang, jika tidak harus DP tidak usah dicentang. Yang kelima, memberikan diskon jika pembayaran lebih awal, klik centang. Koneksikan dengan sales diskon. Yang keenam, jika telat bayar akan dikenakan denda. Nah, di perusahaan ini tidak menggunakan sistem tersebut, jadi tidak usah dicentang. Jika sudah selesai, klik OK. Kita lanjutkan dengan link akun yang ketiga, yaitu purchase account. Yang pertama, kita linkkan dengan akun payable di liability. Yang kedua, cash in bank sudah benar. Yang ketiga, bisa menerima tanpa tagihan dari supplier. Nah, di perusahaan ini tidak menggunakan sistem tersebut, maka tidak usah dicentang. Yang keempat, bayar biaya pembelian, maka kita linkkan dengan akun freight paid. Sudah benar. Yang kelima, tidak digunakan, jadi tidak usah dicentang. Yang keenam, digunakan di perusahaan PT Cemerlang, maka dilingkan akun purchase account. Maksudnya purchase discount, salah. Yang ketujuh, perusahaan ini tidak menggunakan kebijakan ini, maka tidak usah dicentang. Kalau sudah selesai, kemudian klik OK. Kita cek di account, kemudian pilih kategori cost of sale. Jika linknya sudah ada, tidak bisa dihapuskan, dikarenakan sudah terkoneksi dengan link akun yang lainnya. Nah, cara mengatur link akun pajak, klik list, kemudian klik teks kode. Nah, banyak sekali akun-akun pajak yang disediakan oleh aplikasi Mayop dan yang bisa digunakan. Nah, yang digunakan tidak usah dihapus, kalau yang tidak digunakan boleh dihapus saja akunnya. Di sini perusahaan ini menggunakan GST dan non-taxable. Jadi akun-akun yang tidak termasuk tersebut bisa dihapus saja. Kalau sudah dihapus semua akun-akun yang tidak terpakai tadi, klik akun pajak yang akan diubah sesuai dengan soal di modul TIK. Yang pertama GST. Nah, teks kodenya kita ubah menjadi GST. Kemudian description-nya kita ubah menjadi good and service
rate-nya 10%. Link account Vortex College kita ubah menjadi PPN outcome. Link account Vortex paid kita ubah menjadi PPN income. Sudah diatur link pajaknya. Kalau sudah selesai, klik OK. Nah, yang non taxable diklik 2 kali, rate-nya 0%. Link account Vortex College kita ubah menjadi PPN outcome. Jika sudah selesai, klik OK. Close. Nah, jika sudah selesai, kita lihat di akun list dan cost of sale, apakah sudah sesuai apa belum. Langkah selanjutnya ialah menghapus nama akun yang tidak digunakan di aplikasi Mayop. Kalau kita mau menghapus nama akun, klik akun yang ingin dihapus. Di sini saya mencari di kategori equity, yang ingin saya hapus di income summary. Kemudian klik nama akun yang ingin dihapus, klik kanan di kotak putih, kemudian klik delete. Itu cuma bisa dilakukan yang tidak ada link akunnya, maka akun yang sudah dihapus akan hilang dengan sendirinya. Kalau ada link akunnya, kita bisa setting dihapus akunnya. Nah, di aplikasi Mayop ini di bagian linknya ada centangnya. Nah, akun tersebut tidak bisa dihapus, tetapi namanya bisa diedit. Misal nih, saya mau mengedit di akun current earnings, account numbernya menjadi 1300, account name-nya income summary. Nah, dalam menginput account number dan account name-nya harus sesuai dengan apa yang digunakan oleh perusahaan dagang dari PT Cemerlang. Kalau sudah selesai, kita klik OK. Langkah selanjutnya ialah membuat buku pembantu. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita klik card file, kemudian klik card list. Tampilannya seperti ini. Kita klik new. Ini kategori untuk buku pembantu piutang dagang. Pilih kategori card tipenya untuk customer. Isi data untuk customer, namanya Indo Elektronik. Kalau sudah selesai, enterkan saja. Tampilannya akan muncul seperti ini. Card ID-nya C002. Masukkan juga alamatnya, Jalan Mendut Raya nomor 68, kotanya Surabaya. Nomor teleponnya juga diisi. Kalau sudah selesai, klik OK. Selanjutnya dimasukkan dengan data-data yang tertera dan yang ada di perusahaan dagang PT Cemerlang. Sudah selesai dibuat semua. Selanjutnya membuat buku pembantu untuk supplier. Klik supplier. Cara menginputnya dengan cara yang sama seperti yang di customer tadi. Klik new. Kita lihat card tipenya supplier, name-nya PT
Alex Persada. Card ID-nya S001, addressnya BEC 13 lantai 1 nomor 56, city-nya Surabaya, nomor teleponnya 082263033334. Kalau sudah, klik OK. Sudah dibuat semua, tampilannya akan seperti ini. Sudah selesai, klik close. Selanjutnya, membuat buku pembantu persediaan barang dagang. Caranya, klik inventory, kemudian klik item list, kemudian klik new, diisi item numbernya sesuai data perusahaannya, diisi item numbernya 268 TV, name-nya TV P268. Kalau sudah selesai, yang pertama, I buy this item, diklik centang, kemudian expand account for tracking cost, linkkan dengan cost of goods sold, use account. Yang kedua, I sell this item, dicentang, income account for tracking sale, dilinkkan dengan sale, use account. Yang ketiga, I inventory this item, dicentang dan dilinkkan dengan merchandise inventory. Yang ini tadi cost of goods sold, use account. Habis itu kita setting di buying detail. Buying unit of measure diisi dengan kata unit. Kemudian di selling details, di selling unit of measure diisi juga dengan unit. Teks kode when bought-nya diisi good and service tax. Begitu juga dengan selling details-nya. Use tag code. Kalau sudah selesai, kita klik OK. Kalau sudah selesai juga, kita klik close. Selanjutnya, mengentri data awal. Jadi, data perusahaan ini adalah neraca saldo, maka akan mengentri nama akunnya dari record journal entry. Nah, di tabel ini kita akan mengisikan akun dan nominal dari record journal entry ini. Selanjutnya kita akan mengentri saldo awal general. Jurnalnya ditulis T-balance. Date-nya diisi 1 Desember 2020. Memonya opening balance. Selanjutnya, masukkan di akunnya sesuai dengan neraca saldo awal yang tersedia. Yang pertama, cash in bank. Sudah terpilih, habis itu klik use account. Masukkan nominal debitnya 415.200.
Langsung saja tulis angkanya, tidak perlu dikasih titik ataupun rupiah. Kalau sudah, klik ke bawah. Petty cash. Selanjutnya diisikan dengan data yang tersedia. Kalau sudah semua data yang diinput, klik record. Meskipun di tampilannya menghilang, tetapi data yang telah diinput tersimpan. Langkah selanjutnya ialah entry neraca saldo buku pembantu. Dengan cara klik setup, kemudian pilih balance. Nah, di sini ada customer balance. Di tampilannya sudah ada buku pembantu yang telah diinput datanya tadi. Nah, sekarang memasukkan nominalnya. Caranya, klik customer yang akan diisi nominalnya. Klik yang daya elektronik. Kemudian klik add cell. Di-enterkan saja. Lalu tampilannya akan seperti ini. Invoice-nya ada kodenya di modul tick, yaitu F11/12. Date-nya dibuat 25 November tahun 2020. Teks kodenya kita ubah menjadi GST, Good and Service Tax. Use tag, habis itu klik yes. Total including teksnya diisi menjadi 159.500. Otomatis pajak yang sudah disetting tadi berubah dan sesuai ketentuannya, yaitu 10%, menjadi 14.500.000. Kalau sudah selesai, klik record. Yes. Setelah data di entry semua, maka akan ada tulisan congratulations menandakan nominal buku pembantu yang telah di entry sudah balance. Kalau sudah selesai, klik OK. Nah, klik saja OK. Habis itu di tampilan out of balance amount-nya 0, berarti menandakan balance. Jika sudah selesai, klik close. Kemudian klik setup, klik balance, pilih untuk yang supplier balance. Kemudian menginput data dengan cara yang sama seperti yang untuk memasukkan data yang untuk di customer tadi. Selanjutnya, entry saldo awal buku pembantu persediaan. Klik inventory. Di sini ada account inventory. Ada 2 item persediaan. Selanjutnya isi data awalnya. Yang pertama 22 dan yang kedua ialah menjadi 13. Kalau sudah tertulis, kemudian klik adjust inventory. Akun yang telah diinput tadi akan dilingkan dengan nama akun yang berkaitan dengan persediaan, yaitu merchandise inventory. Kemudian klik OK. Data saldo awal sudah di-entry. Sebelum meng-entry transaksi berjalan, memastikan dahulu apakah bahwa data sudah di-entry sudah benar. Cara mengeceknya, klik account. Kemudian ada company data auditor, diklik. Ada company file review menunjukkan nama perusahaan yang telah dibuat. Kemudian klik transaction review. Ini menunjukkan tanggal awal pembukuan dan akhir pembukuan, diisi dengan tanggal 1 Desember 2020
dan 31 Desember 2020. Kemudian klik Run Review. Pastikan semua data tercentang semua. Data yang telah di-entry sudah benar semua. Kalau selesai, klik Next. Kemudian ada Text Expansion Review. Kalau sudah selesai ini, klik Run Review. Sudah tercentang semua, berarti data yang telah diinput sudah benar semua. Kemudian klik Finish. Apakah data yang ingin di-print? Kalau tidak, klik tidak. Langkah selanjutnya ialah entry transaksi berjalan. Transaksi yang pertama, dibayar gaji karyawan sebesar 4.500.000 pada bulan November 2020. Dokumen transaksinya BKK 12 strip 1, cek nomornya CP12 strip 001 pada tanggal 1 Desember 2020. Cara mengentrinya karena berkaitan dengan dibayar, maka dengan akun banking. Klik banking, kemudian pilih Spend Money. Di tampilannya ada lembaran transaksi account-nya. Account-nya dipastikan cash in bank, diisikan cek nomornya CP12 strip 001 pada tanggal 1 Desember 2020. Transaksi nomornya 4.500.000. Memonya diisi payment, salary on November 2020. Akunnya diisi expense payable. Memonya diisi salaries on. Memo untuk transaksi lain tidak apa-apa kalau tidak diisi. Yang terpenting out of balance-nya 0. Kalau sudah selesai, klik record. Cancel. Kalau mau melihat data transaksi yang telah diinput, klik Transaction Journal. Nah, ini tadi data yang telah saya input. Sudah selesai semua mengentri transaksi berjalan, kemudian langkah selanjutnya ialah menampilkan laporan keuangan. Selanjutnya kita tampilkan laporan neraca yang bisa dikenalkan dengan balance sheet. Klik Report. Kemudian pilih Index to Report. Yang akan ditampilkan ialah laporan neraca, kemudian di tab Account, kita pilih Balance Sheet dengan kategori yang standar balance sheet. Lalu klik Display. Setelah mengklik Display, as of-nya dibiarkan 31 Desember 2020 karena kita membuat laporan keuangan per 31 Desember 2020. Yang dilaporkan neraca meliputi 3 unsur. Yang pertama aset, yang kedua liabilities, yang ketiga equity. Kemudian selanjutnya laporan arus kas. Langkah-langkahnya hampir sama dengan yang tadi. Klik Report, kemudian pilih Index to Report. Yang akan ditampilkan ialah laporan arus kas. Kemudian di tab Banking, kita cari yang check and deposit, kemudian pilih Statement of Cash Flow. Lalu pilih Display. Pastikan date from to-nya sesuai dengan mengikuti periode akuntansi.
yaitu 1 Desember 2020 sampai 31 Desember 2020. Laporan arus kas menginfokan aliran kas masuk dan aliran kas keluar, arus aktivitas dari operasi, kemudian arus kas dari investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan atau yang biasa juga disebut dengan financing. Bisa kita lihat arus kas senilai Rp44.900.000. Ini sumbernya dari mana saja dan digunakan apa saja. Itu untuk langkah-langkah dalam menampilkan laporan keuangan dengan aplikasi Mayop versi 23. Langkah selanjutnya ialah mencetak laporan keuangan dengan cara klik report, kemudian pilih index to report, kemudian pilih di tab banking. Jika ingin menyimpan file laporan arus kas, klik statement of cash flow, kemudian klik send to. Pilih yang PDF. Simpan file di folder dokumen, kemudian klik save. Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih.